Hai sobat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namaku Erly and welcome to my channel. Ini adalah video perdana aku. Aku mohon dukungan kalian untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tahu setiap kali aku upload video terbaru. Terima kasih. Sobat, kalian tahu channel ini tidak hanya bercerita tentang kisah kriminal aja, tapi juga legenda dan cerita-cerita lainnya di belahan dunia yang lain. Jadi jangan lupa nonton ya. Ceritaku kali ini adalah tentang seorang yang bernama Jack Henry Abbott. Kita sebut saja namanya Abbott. Dia lahir pada tanggal 21 Januari 1944. Abbott lahir di sekitar kamp militer Amerika Serikat di Michigan. Pasti kamu bertanya-tanya, kenapa kok bisa lahir di sekitaran kamp militer Amerika Serikat di Michigan? Iya, kamu benar. Ayahnya adalah seorang anggota militer Amerika Serikat yang konon pada saat itu sangat tangguh. Jadi populer karena sangat tangguh. Sobat, aku mau tanya nih. Ketika kamu usia belia sekitar 20 tahunan, kegiatan positif apa aja yang kamu lakukan bersama teman-teman kamu? Apakah kamu nongkrong di kafe sambil cari password free wifi, atau kalian sekedar main skateboard di taman kota? Lain halnya dengan Abbott. Pada usia 20 tahun, yaitu tepatnya pada tahun 1965, Abbott mulai melakukan kriminal pertamanya di kota Utah. Akibatnya apa? Abbott harus mendekam di dalam tahanan. Bukan hanya itu aja sobat, di dalam tahanan Abbott kembali berulah. Dia melakukan penusukan kepada teman tahanan lainnya, sehingga orang tersebut menghembuskan nafas terakhirnya. Akibatnya Abbott menghadapi tuntutan pidana 3-20 tahun penjara. Nah sobat, ketika Abbott sudah melalui masa tahanannya dan kembali menghirup udara bebas, pada tahun 1971 Abbott kembali melakukan tindakan kejahatan dengan melakukan pembobolan bank di kota Colorado. Namun sobat, aksi ini mampu digagalkan oleh aparat kepolisian. Dan Abbott akhirnya kembali lagi ke dalam sel tahanan. Namun, Abbott lagi-lagi bertingkah. Dia mencoba melakukan pelarian selama berada dalam penjara. Atas kedua tindakan tersebut, Abbott menghadapi ancaman hukuman 19 tahun penjara. Dalam penjara, Abbott ini sering mencari perhatian sipir dengan sering menolak perintah, berkelahi, dan segala macam tindakan yang membuat sipir merasa kerepotan. Dalam catatan kejahatannya di penjara, Abbott ini sering keluar masuk ke sel isolasi dengan pengawasan yang ekstra ketat. Dan sobat, kalian pasti tahu, kalian udah sering nonton film kan, gimana gambaran sel isolasi tahanan yang super ketat. Biasanya ruangannya sempit. Kemudian ketika kita harus buang hajat, ya di tempat itu juga, agak sebelah ke depannya atau ke belakangnya tempat tidur ada toilet. Jadi bisa kamu bayangkan gimana sempit, sumpek, bau. Dan dalam sel isolasi tersebut, Abbott hanya ditemani oleh buku-buku lama koleksi lembaga pemasyarakatan tempat dia ditahan, dan ada beberapa buku baru. Jadi kegiatan sehari-harinya hanya membaca, namun semua ada hikmahnya buat Abbott, karena ternyata dia jadi gemar menulis akibat dari seringnya membaca literatur buku-buku yang diberikan oleh lembaga pemasyarakatan di dalam tahanan. Hingga pada tahun 1977,
Ebert mengajukan permohonan untuk bisa bertemu dengan Norman Mailer. Siapakah Norman Mailer? Norman Mailer adalah seorang penulis yang kala itu sedang aktif menulis tentang kisah seseorang yang berada di dalam tahanan. Dan ternyata lembaga pemasyarakatan menyetujui permintaan Ebert untuk bertemu dengan Norman Mailer. Rupanya Ebert melihat peluang bagi dirinya untuk berkembang. Tanpa menunggu lama, akhirnya hari yang ditunggu tiba. Ebert bertemu dengan Norman Mailer. Dalam pertemuan tersebut, Ebert menawarkan jasa untuk menuliskan kisah hidupnya yang kontroversial di dalam penjara. Namun, Ebert mengajukan persyaratan. Jadi apabila kelak buku yang dia tulis kemudian laku di pasaran, maka Norman Mailer harus mengupayakan bebas bersyarat bagi Ebert. Gimana? Cerdik kan Ebert? Dan Norman Mailer menyetujui kesepakatan tersebut. Maka kemudian terbitlah buku dengan judul The Belly of the Beast. Dan sobat, di luar dugaan, buku The Belly of the Beast ternyata laku di pasaran dan menghasilkan $12.000 Amerika Serikat. Sehingga Norman Mailer pun berupaya untuk memenuhi janjinya memberikan bebas bersyarat kepada Ebert. Dan pada tahun 1980, Ebert mendapatkan bebas bersyaratnya dan kembali menghirup udara bebas. Namun sangat disayangkan sobat, setelah 6 minggu Ebert menghirup udara bebas, dia kembali melakukan tindakan kejahatan. Jadi kejadiannya seperti ini. Suatu hari dia ingin melepaskan penat dan berjalan-jalan, kemudian mampir ke sebuah kafe yang bernama Billabong di kota Manhattan. Karena Ebert minum banyak, akhirnya dia kebelet pipis. Kemudian dia menuju ke toilet yang ada di samping kafe. Di sana dia bertemu dengan Richard Ednan. Siapakah Richard ini? Richard adalah menantu dari pemilik kafe tersebut. Sebenarnya sobat, Richard ini hanya berusaha untuk akrab dengan Ebert. Dia memberikan candaan seperti ini. Hai, toilet ini hanya khusus buat staf aja. Kalian ingat kan bahwa Ebert memiliki sifat temperamen dan sedikit agresif. Jadi dia merasa tersinggung dengan candaan yang dilontarkan oleh Richard. Jadi tanpa basa-basi dia langsung menusuk Richard dan Richard pun menghembuskan nafas terakhirnya di tempat kejadian perkara. Seketika Ebert tersadar bahwa dia sudah melakukan kesalahan yang sangat fatal. Ebert kemudian melarikan diri dari tempat kejadian perkara. Setelah melalui masa pelarian yang panjang, akhirnya Ebert kembali ditangkap oleh aparat kepolisian pada tahun 1982. Dalam persidangan, Ebert didakwa dengan ancaman hukuman seumur hidup serta pengajuan denda oleh keluarga Richard sebesar $7,7 juta Amerika Serikat. Padahal kalian ingat kan sobat? Tadi penghasilan dia dari menulis buku hanya $12.000 Amerika Serikat. Pengajuan ganti rugi $7,7 juta Amerika Serikat oleh keluarga Richard sebagai ganti rugi atas hilangnya nyawa Richard. Di akhir hidupnya sobat, Ebert sempat melalui masa tahanan selama 20 tahun penjara. Hingga suatu hari Ebert ditemukan tidak bernyawa dengan kondisi leher terikat tali. Bagi pelaku yang mengakhiri hidupnya sendiri, mesti meninggalkan catatan berupa permintaan maaf atau alasan penyebab dia melakukan hal tersebut. Namun,
Sipir penjara tidak bersedia mengungkapkan alasan kenapa Ebet melakukan hal tersebut ataupun mengungkapkan catatan yang ditinggalkan oleh Ebet sebelum dia mengakhiri hidupnya. Jadi sampai saat ini alasan ataupun catatan, misalnya permohonan maaf untuk keluarga dan sebagainya, tidak pernah diungkapkan. Jadi sampai sekarang publik tidak tahu apakah alasan Ebet melakukan hal tersebut ataupun adakah catatan yang ditinggalkan oleh Ebet sebelum dia mengakhiri hidupnya. Nah, sobat terkasih, itulah akhir cerita dari kisah hidup Jack Henry Ebet. Semoga kita bisa ambil hikmah dari kejadian tersebut. Apakah menurut kalian, bila keluarga sudah mengetahui bahwa Ebet kecil memiliki sifat temperamental dan sangat agresif, harusnya atau seyogianya dibawa ke psikiater atau psikolog untuk mendapatkan bantuan. Bagaimana pendapat kamu? Kamu silahkan komen di bawah ya. Jika kalian suka dengan video perdanaku ini, silakan komentar, like, dan share sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian. Dan bila kamu punya kisah hidup yang menarik, kamu silahkan DM aku di @Erly_Damayanti. Aku akan bacakan cerita kamu di sini. Sekali lagi, aku mohon dukungan kalian untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tahu setiap kali aku upload video terbaru. Terima kasih. Wassalamualaikum. Bye-bye.